Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta penyuluhan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin online yang khusus ditujukan kepada calon pengantin pengunjung Puskesmas Gading dan warga Kota Surabaya pada umumnya. Perkenalkan, nama saya Anis. Saya di sini sebagai bidan pendamping 1000 hari pertama kehidupan di Puskesmas Gading. Sesuai dengan surat edaran wali kota nomor Kota Surabaya khususnya nomor 440 garis miring 471 garis miring 436.7.2 2017 berdasarkan pasal nomor 20 dan 21 Undang-Undang nomor 52 2009 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga, di mana undang-undang tersebut membantu calon pengantin dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab. Maka diwajibkan warga yang berKTP Surabaya untuk diadakan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi pada calon pengantin sebagai persyaratan untuk menikah. Tujuan dilakukan kelas pengantin ini diantaranya: 1. Sesuai dengan visi Puskesmas Gading, mewujudkan masyarakat sehat secara profesional di wilayah Puskesmas Gading. Yang kedua, menurunkan angka talak dan perceraian dalam pernikahan. Yang ketiga, meningkatkan wawasan calon pengantin dalam pernikahan. Yang keempat, meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Yang kelima, memberikan inovasi pelayanan kesehatan bagi peserta calon pengantin yang tidak memungkinkan bisa hadir karena bekerja di luar kota, luar pulau, ataupun di luar negeri. Yang keenam, memberikan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan pencegahan COVID-19, di antaranya mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, selalu memakai masker setiap kegiatan di luar rumah meskipun hanya di teras, menjaga jarak, meminimalisir kegiatan berkelompok sehingga harapannya mengurangi kegiatan yang berkelompok. Selanjutnya kita mulai memahami dan mengerti arti sebuah pernikahan. Pernikahan adalah akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan awal dari kesepakatan bagi kedua calon pengantin untuk saling memberi ketenangan dengan mengembangkan hubungan dasar saling cinta dan menyayangi. Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga. Kemudian selanjutnya kita akan membahas hak reproduksi dan seksual. Hak reproduksi dan seksual adalah milik setiap orang. Memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan punya anak, berapa jumlah anak, dan jarak kelahiran setelah menikah adalah keputusan bersama. Mendapatkan informasi lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual, efek samping obat-obatan yang tidak bagus untuk kesehatan reproduksi, alat dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi dan seksual. Yang ketiga, mendapatkan informasi yang mudah, lengkap, dan akurat tentang penyakit menular seksual agar perempuan dan laki-laki terlindungi dari infeksi menular seksual dan infeksi saluran reproduksi, serta memahami upaya pencegahan dan penularan yang dapat berakibat buruk terhadap kesehatan reproduksi dan seksual bagi laki-laki dan perempuan. Yang keempat, memperoleh informasi dan pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, dan dapat diterima sesuai dengan pilihan tanpa paksaan. Selanjutnya, peran penting perempuan di mana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan yang memungkinkan yang sehat, selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan, masa nifas, serta memperoleh bayi yang sehat. Hubungan suami istri harus didasari berdasarkan saling adanya rasa menghargai terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam kondisi serta waktu yang diinginkan bersama tanpa unsur pemaksaan, ancaman, kekerasan, atau rasa tidak nyaman.
Kemudian organ reproduksi perempuan. Pernah ya kita pada waktu SMP, SMA belajar IPA atau biologi, dimana kita sudah mulai sedikit mengenal organ reproduksi perempuan. Di sini kita bahas secara singkat. Di sini ada sel telur atau ovarium, dimana setiap bulannya akan matang secara bergantian satu butir atau satu sel. Kemudian ada tuba fallopi, disinilah jalan sel telur menuju ke rahim. Kemudian ada fimbrae atau umbal-umbal, di mana dia akan menangkap sel telur dan akan dibawa ke tuba untuk menuju ke rahim. Rahim atau uterus adalah tempat janin berkembang. Kemudian ada cervix ini adalah leher rahim yang biasanya merupakan bagian uterus yang berbatasan dengan vagina. Pada saat persalinan tiba pada waktu melahirkan, rahim membuka sehingga bayi dapat keluar. Nah, pada waktu melahirkan biasanya akan ada pembukaan 1, 2, 4 sampai dengan 10. Kemudian ada vagina. Vagina ini berbeda ya dengan rahim ya. Jadi vagina merupakan sebuah saluran berbentuk silinder dengan diameternya biasanya kurang lebih 6,5 cm dan untuk panjangnya itu kurang lebih 7 sampai 9 cm. Setiap orang berbeda. Yang mana bersifat elastis dengan berlipat-lipat. Kemudian ada klitoris. Klitoris ini merupakan organ kecil yang paling peka terhadap rangsangan dibandingkan dengan bagian-bagian alat kelamin perempuan yang lain. Klitoris ini banyak mengandung pembuluh darah dan saraf. Labia atau bibir kemaluan terdiri dari 2 jenis, yaitu dalam dan dalam itu biasanya yang kecil, yang luar itu biasanya yang besar. Kemudian ada perineum. Perineum ini merupakan jaringan di antara vagina dan anus yang memisahkan rongga panggul atas dengan rongga panggul bawah. Perineum ini berperan penting dalam pengemih buang air kecil, hubungan seksual dan kelahiran. Jika si perineum ini mengalami gangguan, biasanya ibu yang setelah melahirkan itu akan mengalami kesulitan untuk pipis atau berkemih, sehingga perlu dilatih ototnya, namanya ada senam Kegel. Nah, nanti itu akan dibahas di bagian proses nifas atau setelah melahirkan. Kemudian ada organ reproduksi laki-laki. Nah, sudah mana ya, di sini bukan bermaksud porno sebelumnya, jadi hanya karena kita sudah dewasa, kita juga harus mengenal organ-organ yang pada diri kita dan juga organ-organ yang yang dimiliki oleh pasangan kita. Nantinya juga bisa menjadi referensi di mana bagian-bagian tertentu yang dapat merangsang atau fungsinya untuk berreproduksi pada saat proses kehamilan, melahirkan, nifas, dan menyusui. Kemudian di sini organ reproduksi laki-laki ada testis. Testis ini merupakan buah zakar yang biasanya kita kenal buah zakar. Ada 2 buah untuk memproduksi sperma setiap hari dengan bantuan hormon testosteron. Testis ini berada dalam skrotum di luar rongga panggul karena pembentukan sperma membunuh suhu yang lebih rendah pada suhu badan 36,7. Kemudian skrotum ini akan menghasilkan sperma setiap 2 hari sekali. Nanti akan berpengaruh juga terhadap proses masa subur. Dan biasanya jumlah sperma yang dihasilkan testis ini tidak sama, ada standarnya. Kemudian kematangannya, ada juga jumlah, bentuk, kesempurnaan dari sperma tersebut akan berpengaruh terhadap proses bereproduksi. Mempengaruhi kemampuan sperma tersebut bisa membuahi sel telur apa tidak. Kemudian ada skrotum atau kantong si buah zakar tersendiri yang merupakan kulit atau kantong kulit yang melindungi testis.
Kemudian ada vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran yang menyalurkan sperma ke testis epidermis menuju ke uretra saluran kencing. Jadi dia ini akan yang menyalurkan sperma yang dihasilkan oleh tes tersebut ke kantong sperma. Kemudian ada prostat. Prostat ini merupakan kelenjar-kelenjar yang menghasilkan cairan mani atau semen. Sperma ini berbeda loh dengan cairan semen yang biasanya banyak orang salah kaprah. Jadi semen ini merupakan cairan agar si sperma tersebut merupakan media si sperma tersebut untuk bisa hidup. Dan dia juga sebagai sumber makan bagi sperma. Kemudian ada si penis. Penis ini berfungsi sebagai alat hubungan seksual dan sebagai saluran untuk mengeluarkan sperma dan air seni pada keadaan pria. Namun saluran antara sperma dan saluran air kemih ini berbeda. Jadi di dalam penis ini ada 2 saluran. Cuma lubangnya itu ini. Lubangnya kelihatan cuma 1, tapi ada 2 saluran ya. Selanjutnya persiapan pranikah. Kenapa sih? Mungkin teman-teman ada yang bertanya, pada sebelum tahun 2017 banyak orang-orang sebelum kita yang sudah menikah tapi tidak perlu dipesulu atau tidak perlu diperiksa ya. Banyak mereka yang langgeng sampai punya anak 4, anak 7. Kemudian tapi ada beberapa bagian yang beberapa bagian atau masyarakat yang kurang pemahaman sehingga masih tingginya tingkat perceraian dan perceraian dalam pernikahan mulai tahun 2015 sampai 2017. Sehingga Ibu Wali Kota kita yang tercinta membuat kebijakan agar harapannya warganya sehat serta menjadi keluarga yang tertata. Persiapan pranikah diantaranya pemeriksaan fisik. Mungkin yang bisa hadir di puskesmas akan dilakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, kemudian lingkar lengan kiri atau lila. Nah, lila itu adalah lingkar lengan kiri atas. Kepanjangan singkatan dari lingkar lengan kiri atas, dimana diukur mulai dari bahu sampai dengan siku. Kemudian diukur, kita tarik garis panjangnya dengan metlin atau pita ukur, biasanya sekitar 30 sampai 32. Jika misalkan didapatkan 30 cm, maka diambil pertengahan dari angka tersebut dan diukur lingkar atau diameter dari lengan si wanita. Karena lila ini merupakan status kesehatan wanita. Ini simpanan energi kroniknya. Kemudian ada tanda-tanda anemi. Nanti calon pengantin akan diperiksa HB atau hemoglobin darah yang ada juga pada darah lengkap. Kemudian golongan darah resus, di mana golongan darah ini sangat bermanfaat, agak lebih dini diketahui oleh laki-laki dan perempuan jika membutuhkan darah pada suatu waktu emergensi, maka dapat segera ditolong atau bisa dilakukan penambahan darah cepat mungkin. Kemudian pemeriksaan urin, biasanya ini PP test atau tes kehamilan. Namun karena setiap puskesmas itu tidak sama, untuk alat-alatnya tidak tersedia, ada yang dan sebagian alat terbatas, ada sebagian yang diperiksa dan ada sebagian yang tidak. Kemudian pemeriksaan GDA atau gula darah. Ini gunanya untuk mengetahui apakah kita itu ada riwayat gula
yang mana nanti akan berpengaruh juga terhadap kesehatan reproduksi. Kemudian infeksi menular seksual atau IMS, HIV, kemudian hepatitis merupakan penyakit menular. Kemudian ada TORCH atau thalassemia, merupakan penyakit genetik atau DNA yang mana dapat mengganggu proses kesehatan reproduksi atau terjadinya kehamilan. Kemudian persiapan gizi. Kenapa seorang wanita atau laki-laki yang berat badannya itu diukur, dihitung indeks massa tubuhnya untuk mengetahui apakah dalam batas normal, kemudian kurus, apakah obes, karena itu nanti akan mempengaruhi hormon dalam tubuh dan metabolisme yang pastinya juga akan mempengaruhi kesehatan reproduksi. Kemudian screening TT. Tidak semua calon pengantin disuntik TT. Jadi TT itu ada 5, TT1, TT2 pada waktu pada waktu bayi umur 3 bulan, 4 bulan, dan 5 bulan sudah dapat 3 kali penyuntikan, maka TT-nya ini sampai TT2. Pada waktu SD kelas 1, SD kelas 2, dan SD kelas 3. Jika pada waktu SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, maka TT-nya sudah TT lengkap. Di mana proses perlindungan TT tersebut adalah 25 tahun dari SD kelas 3. Jadi tidak semua calon pengantin itu disuntik TT. Ada beberapa calon pengantin perempuan jika TT-nya sudah lengkap, maka tidak dilakukan penyuntikan, hanya di screening dan akan diberikan kartu TT saja. Jadi tidak perlu khawatir. Namun untuk calon pengantin yang sudah melebihi masa aktif tetanus, biasanya akan dilakukan penyuntikan booster atau penyuntikan ulang pada TT-nya jika TT-nya sama sekali tidak mendapatkan. Kemudian ada indeks massa tubuh, status gizi. Nah, ini tadi sudah ya, indeks massa tubuh. Kalau dikatakan berat badannya itu, berat badan dibagi tinggi. Jadi rumus IMT atau indeks massa tubuh normal atau berat badan normal yaitu berat badan satuan kilogram dibagi tinggi badan kuadrat satuannya meter. Dikatakan sangat kurus jika hasil pembagian kurang dari 17, dikatakan kurus bila pembagian hasilnya 17 sampai kurang dari 18,5. Dikatakan normal jika 18,5 sampai 25. Dikatakan gemuk atau kelebihan berat badan jika hasil pembagian 25 sampai 27. Kemudian dikatakan obes jika kelebihan berat badan lebih dari 27. Selanjutnya gizi seimbang. Mungkin sudah pernah ya kita belajar tentang gizi seimbang, di mana komponennya ada komponen karbohidrat. Karbohidrat ini diperoleh dari makanan yang mengenyangkan seperti beras, kemudian ubi, kentang, jagung. Kemudian harus wajib makanan yang kita makan itu harus seimbang. Jadi ada karbohidrat, ada protein dari ikan-ikanan, kemudian mineral dan sayuran, mineral dan vitamin diperoleh dari buah dan sayuran. Kemudian ada buah. Nah, kemudian ditambah lagi dengan susu. Jadi untuk yang lingkar lengan kirinya tadi kurang, perbaikannya paling tidak harus ditambah susu setiap harinya sampai status gizinya normal. Imunisasi TT tadi sudah ya. Nah, ini intervalnya tadi sudah dijelaskan untuk TT1 dan TT2 atau pada waktu bayi intervalnya 4 minggu, dimana masa aktifnya adalah 3 tahun. Kemudian intervalnya TT2, TT3 ini 6 bulan setelah TT2, yaitu interval perlindungannya adalah 5 tahun. Kemudian TT4 1 tahun setelah TT3 atau 10 tahun. TT5 1 tahun setelah TT4 lebih dari 25 tahun.
Kemudian menjaga kesehatan jiwa dan harmonis pasangan suami istri. Di sini saya hanya sedikit mengurai tentang menjaga kesehatan jiwa dan keharmonisan suami istri. Nanti selanjutnya mungkin ada petugas dari psikologi akan menambah materi di season yang lain agar penyampaian materinya lebih pas. Langsung saja ya, kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Ciri-ciri jiwa yang sehat: 1. Perasaannya sehat dan bahagia. Yang kedua, menyadari kemampuan dirinya sendiri, jadi mengetahui kekurangan dan kelebihan dari dirinya. Yang ketiga, merasa nyaman terhadap diri sendiri. Yang keempat, dapat menerima orang lain apa adanya. Yang kelima, merasa nyaman berinteraksi dengan orang lain tanpa memandang suku atau memandang orang tersebut kondisinya seperti apa, ada kekurangan atau enggak. Kemudian mampu memenuhi kebutuhan hidup, mampu menghadapi tantangan hidup, mampu bersikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Kemudian karakteristik pasangan suami istri yang baik, yaitu 1. Mengetahui dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yang sudah menjadi komitmen bersama. Jadi misalkan kalau secara umum laki-laki sebagai tanggung jawab sebagai tulang punggung mencari nafkah. Kemudian kalau yang perempuan biasanya bertanggung jawab merawat rumah, membesarkan anak, mengasuh anak, menjadi anak yang baik, kemudian sehat, kemudian saling mengerti dan menghormati dan menutupi kekurangan satu sama lain. Jadi tidak bisa laki-laki dominan, dia sebagai pencari nafkah, kalau perempuan mesti di rumah saja. Tidak, ketika seorang laki-laki dan perempuan itu saling memahami, saling membantu, tidak akan ada batasan yang signifikan atau dikelompokkan gitu. Jadi fleksibel, bersama-sama menjaga kesehatan keluarga, jadi saling mendukung. Kesetaraan gender dalam rumah tangga, dimana selama ini beberapa suku kesetaraan gender ini tidak diperhatikan atau masih ada jarak antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan yang ideal dapat terjadi ketika suami dan istri saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Misalnya pengambilan keputusan di rumah tangga dilakukan secara bersama dan tidak memaksakan egois masing-masing. Suami istri saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga, dalam mengasuh, mendidik anak. Harus adanya kekompakan, saling melengkapi kekurangan dan kelebihan dari pasangan. Merencanakan kehamilan dan keikutsertaan KB merupakan keputusan dan tanggung jawab bersama. Di KB itu tidak hanya tanggung jawab seorang wanita, tapi juga tanggung jawab seorang laki-laki. Jadi harus dirundingkan untuk keputusannya itu yang tepat, jenis KB apa. Karena suami mendukung pelaksanaan ASI eksklusif. Untuk saat ini ASI eksklusif masih belum 100%, karena biasanya laki-laki menganggap bahwa pemberian ASI itu adalah tanggung jawab seorang wanita. Padahal dukungan suami itu sangat berpengaruh terhadap produksi ASI tersebut. Ketika seorang istri memerlukan dukungan moral, kemudian fisik, membantu dia dalam merawat anak, itu akan membuat seorang ibu itu lebih rileks dan merasa dirinya didukung, sehingga ASINya itu akan lebih banyak atau lebih lancar. Kemudian tindakan kekerasan yang mengganggu pernikahan. Hal-hal yang harus dihindari dalam pernikahan adalah 1. Kekerasan fisik, misalnya memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, menyudut dengan rokok, atau memukul. Mungkin awalnya hanya bercanda, tapi kalau sering dilakukan atau pada waktu momen atau waktu yang kurang tepat, itu bisa menjadi pertengkaran. Kemudian kekerasan secara psikis seperti menghina, mengeluarkan komentar yang merendahkan, melarang pasangan mengunjungi saudara, teman, dan mengancam.
mungkin awalnya hanya bercanda, tapi ketika tidak ada rasa nyaman atau terganggu, sebaiknya dirundingkan atau dibicarakan dengan baik. Kekerasan seksual misalnya memaksa dan menuntut hubungan suami istri, melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Kemudian penelantaran, misalnya tidak memberikan nafkah lahir batin, dilarang pasangan kerja. Ada beberapa mungkin tipikal suami tidak suka bila istrinya bekerja, namun ada beberapa istri juga lebih suka bekerja atau membantu suaminya. Nah, ini harus ada kesepakatan agar rumah tangganya itu lebih harmonis. Kemudian eksploitasi, misalkan memanfaatkan, memperdagangkan dan memperbudak pasangan atau anak, menjual beli anak. Kemudian masa subur, nah di sini sangat berpengaruh juga sih. Nah, masa subur ini sangat penting seorang wanita dan juga penting diketahui seorang laki-laki. Masa subur ini dapat diketahui dengan cara menghitung ovulasi atau masa subur pada wanita, di mana bisa dilihat melalui kalender. Puncak masa subur biasanya terjadi 13-14 hari setelah hari pertama men, pada saat hari pertama men dihitungnya. Sedangkan pada masa subur biasanya akan terjadi kurang lebih 3 hari sebelum dan sesudah menuju puncak masa subur. Tanda-tanda masa subur biasanya perubahan lender serviks, biasanya agak lebih kental dan lengket, dorongan seksual meningkat, temperatur tubuh meningkat, dan payudara lebih lunak. Kemudian proses kehamilan. Proses kehamilan ini sel telur dimulai dari sel telur yang matang dibuah oleh sperma dalam saluran telur, kemudian yang dibawa atau melalui tuba terlebih dahulu. Kemudian sel telur tersebut jika berhasil dibuah sperma akan menjadi embrio. Sel telur tersebut menempel di dalam dinding rahim. Tadi ya di depan tadi sudah dibahas ya tentang anatomi perempuan, alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Kemudian setelah kurang lebih 120 hari pertama, embrio ini akan mengikuti tahapan kehidupan sel hayati dan berkembang selanjutnya memasuki usia kehamilan lebih dari embrio berkembang mengikuti tahapan kehidupan insani menjadi janin atau bayi. Kemudian pada kehamilan biasanya akan berakhir atau lahir pada 38 minggu sampai 40 minggu, kurang lebih 9 bulan 10 hari atau 280 hari. Di sini saya tekankan bahwa proses kehamilan ini merupakan proses yang paling cepat di mana proses pertumbuhan seorang manusia. Apabila dalam proses kehamilan ini dia bagus, otomatis pada waktu dia lahir nanti pada proses tumbuh kembang di luar rahim, mulai dari sel saraf, sel otak, kemudian organ tubuh dalam, jika bagus maka akan menjaga kualitas dari tumbuh kembang anak tersebut. Kemudian tanda-tanda kehamilan. Nah, tanda-tanda kehamilan ini banyak sekali, namun yang perlu dipastikan yang pertama, ketika kita telat menstruasi kurang lebih 3-4 minggu, kita harus USG untuk memastikan dengan dokter kandungan. Nah, karena kita tidak menstruasi 1-3 bulan itu belum merupakan tanda pasti kehamilan. Ada juga tanda kehamilan palsu, kehamilan ektopik, kehamilan anggur, di mana gejalanya sama seperti pada orang hamil pada umumnya. Sehingga setelah kita tahu telat menstruasi, kita harus segera tes pack dulu. Jika garisnya 2, baru kita USG. Setelah USG, kemudian setelah tes pack USG dinyatakan hamil, maka kita wajib periksa ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan ANC terpadu. ANC terpadu ini diantaranya selain pemeriksaan kehamilan itu sendiri, kesehatan ibu dan anak, kemudian ada pemeriksaan gigi, pemeriksaan gizi, dan keadaan ibu pada umumnya oleh dokter umum, kondisi jantung, dan ada tidak kelainan pada pernafasan ibu. Kemudian
perut membesar dan dirasakan gerakan janin. Jadi ada beberapa kasus seorang ibu tidak menstruasi 3-4 bulan, perutnya pun membesar tapi ternyata isinya bukan janin, yaitu tadi kehamilan anggur dan kehamilan ektopik ada di luar kandungan. Kemudian ada kehamilan ideal. Nah, tadi di depan sudah dijelaskan ada beberapa pasangan atau calon pengantin karena belum siap menjadi orang tua, biasanya akan terbentuk kehamilan tidak diinginkan. Namun kedua pasangan itu sudah siap, maka akan menciptakan kehamilan yang ideal. Kehamilan ideal itu kehamilan yang direncanakan, diinginkan dan dijaga perkembangannya secara baik sampai dengan melahirkan. Sedangkan kalau kehamilan yang tidak diinginkan biasanya akibat hubungan seksual pranikah atau sebelum nikah, pada unmet ber-KB atau kegagalan KB, kemudian pada wanita usia subur yang ingin menunda atau tidak ingin menunda anak. Nah, meskipun sudah menikah pasti ada beberapa, mungkin ada yang belum siap secara finansial atau materi atau psikologi. Biasanya ada yang menunda juga, dimana rentan sekali terjadinya kehamilan yang diinginkan atau bisa terjadi proses keguguran atau abortus yang disengaja. Nah, untuk kehamilan ini dan persalinan beresiko. Selanjutnya kita membahas tentang tanda bahaya kehamilan. Di antaranya muntah terus dan tidak mau makan, demam tinggi lebih dari 37 derajat Celcius, bengkak kaki dan tangan pada wajah, kaki atau seluruh tubuh pada saat kehamilan. Kemudian janin dirasakan kurang bergerak, dan jadi biasanya sehari kurang dari 10 gerakan. Jadi mulai dihitung jika kehamilannya itu sudah terasa bayinya bergerak minimal 10 kali dalam sehari. Kemudian terjadi perdarahan pada waktu hamil muda dan hamil tua. Kalau hamil muda resikonya bisa terjadi guguran. Kalau hamil tua tidak terasa kencang-kencang, tapi tiba-tiba keluar darah, takutnya plasenta previa atau plasenta yang menutupi jalan lahir. Air ketuban keluar sebelum waktunya. Biasanya umur kehamilan muda sudah merembes atau keluar, dimana penanganan sejak dini tidak terlalu banyak beraktivitas, istirahat total di tempat tidur. Kemudian konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan terapi yang tepat. Kemudian selanjutnya kondisi emosional ibu hamil. Emosional ibu hamil biasanya tidak stabil karena pengaruh hormon tersebut. Biasanya ibu ini sensitif, uring-uringan, manja, mudah marah dan tidak semangat, atau mudah letih, lesu, bawaan dari hormon kehamilan. Perasaan mudah lelah, mencemaskan perubahan fisik. Mungkin ada beberapa wanita yang berkarir akan mengkhawatirkan badannya mengalami penggemukan, kemudian tidak bisa kembali berat badannya, takut payudaranya tidak bisa kendor ketika menyusui, kemudian merasa belum siap menjadi orang tua, ingin diperhatikan. Itu hal yang normal. Tapi di sini saya tekankan, jadi ketika seorang ibu hamil tidak boleh ada rasa cemas adanya perubahan fisik, misalkan badannya tidak sebagus pada waktu sebelum hamil. Nanti akan bertahap akan pulih atau kembali pada usia sebelum hamil. Kemudian ibu hamil wajib memiliki buku KIA dan stiker P4K. Nah, maksudnya buku KIA itu buku pink atau buku merah muda. Buku ini merupakan buku saku seorang ibu hamil dan sifatnya global. Dimanapun seorang ibu hamil itu periksa, wajib dibawa, baik dengan bidan, dokter umum, dokter spesialis kandungan, bisa dibawa karena di sini catatannya ada untuk tenaga kesehatan dan dokter secara lengkap. Jadi pengisiannya dimana kalau diisi lengkap akan membantu atau mempermudah kita untuk
mempermudah ibu-ibu mengevaluasi proses kehamilannya itu baik ataukah ada bermasalah. Kemudian stiker P4K ini adalah stiker di mana merupakan perencanaan proses persalinan. Jadi setiap ibu hamil awal itu wajib merencanakan proses persalinan, mulai dari tempat persalinan, ditolong oleh tenaga kesehatan, kemudian biaya, sampai dengan transportasi dan golongan darah, pendonor darah semuanya ada di sini. Jadi kalau sudah direncanakan dengan baik, otomatis ketika terjadi gawat darurat semuanya itu akan terencana di stiker ini. Dimana jika sudah diisi, wajib ditempelkan di pintu atau jendela rumah. Selanjutnya, kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai. Kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai yaitu anemi pada ibu hamil. Karena biasanya pada ibu hamil akan mengalami anemi. Di dalam tubuhnya akan dibagi menjadi dua, peredaran darah pada bayi dan peredaran darah pada ibu hamil, sehingga domisili atau mayoritas ibu hamil akan mengalami penurunan HB atau anemi. Namun jika tidak ditanggulangi sejak dini, maka bisa menyebabkan kematian karena kehabisan darah atau anemi berat. Kemudian kekurangan gizi. Seorang ibu hamil tidak boleh kekurangan gizi, sehingga persiapan nutrisi atau gizi itu dipersiapkan sejak calon pengantin atau sebelum hamil. Karena pada bulan pertama, 3 bulan pertama, seorang ibu hamil itu akan mengalami gangguan nutrisi, di mana keinginan dia dan nafsu makan akan berkurang pada kehamilan 3 bulan pertama, dan itu hal yang normal. Sehingga agar bayinya bisa tumbuh dan berkembang dengan bagus, seorang ibu hamil harus memiliki energi cadangan agar pada waktu ibu hamil mengalami gangguan nutrisi itu tidak sampai kekurangan gizi. Jika kekurangan gizi, nanti resikonya bisa terjadi bayinya dan ibu anemi, perdarahan pada saat melahirkan, keguguran, mudah terkena penyakit infeksi. Jadi orang yang kekurangan gizi atau gizinya tidak bagus, dia akan mudah sakit dan infeksi. Kemudian bayinya lahir mati, berat badannya rendah. Pak, jangan ngarang. Iya. Oke, selanjutnya kita membahas kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai. Yang pertama adalah anemi. Anemi ini biasanya normal terjadi pada ibu hamil, karena saluran pembuluh darah pada ibu hamil dibagi menjadi dua, saluran pembuluh darah pada ibu dan saluran pembuluh darah pada bayi, sehingga jumlah sel darah merah itu akan terbagi menjadi dua. Hal yang normal bila terjadi anemi pada ibu hamil. Namun akan berbahaya bila anemi tersebut tidak ditanggulangi sejak dini, karena bisa menyebabkan anemi berat, sehingga pada waktu melahirkan ibu akan mengalami kekurangan darah dan bisa menyebabkan kematian. Kemudian ibu hamil tidak boleh kurang gizi. Pada waktu 3 bulan pertama proses kehamilan, ibu hamil itu akan mengalami mual muntah, nafsu makan menurun, sehingga asupan nutrisi si ibu itu akan berkurang atau tidak ada sama sekali. Sedangkan proses tumbuh kembang janin 3 bulan pertama di dalam rahim adalah otak, kemudian sel-sel saraf otak, di mana sangat cepat tumbuh. Jika sel-sel saraf otak dan organ-organ dalam bayi itu bisa terbentuk dengan bagus dan sempurna, maka akan sangat mendukung proses kehidupan bayi setelah lahir. Jika status ibu hamil tersebut kurang gizi, maka resiko yang bisa terjadi anemi pada ibu dan pada bayinya, terjadi perdarahan pada saat melahirkan, kemudian terjadi keguguran, mudah terkena penyakit atau infeksi, terjadi bayi lahir rendah berat badannya, bayi lahir mati, kemudian kelainan bawaan pada janin. Jika calon pengantin perempuan mengalami gizi kurang ataupun anemi, sebaiknya menunda kehamilan dan ber-KB serta mendapatkan penanganan kesehatan sampai HB-nya normal atau sampai lingkar lengan kirinya normal atau pengukuran lila. Normalnya adalah 23,5 seperti itu. Jadi nutrisi itu dipersiapkan mulai sejak calon pengantin atau sebelum hamil. Kemudian ada penyakit yang perlu diwaspadai, yaitu penyakit menular, namanya penyakit hepatitis.
Penyakit hepatitis ini biasanya dikenal oleh masyarakat pada umumnya yaitu penyakit kuningan. Penyakit ini merupakan penyakit yang menyerang hati, di mana peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis. Hepatitis ada A, B, dan C, namun yang berbahaya adalah B dan C. Hepatitis B ini tidak menimbulkan gejala atau sakit pada si penderita ketika pada grade awal, namun pada grade kronis biasanya gejala yang timbul demam, mual dan muntah, rasa lelah, kencing berwarna gelap seperti teh, mata dan kulit kuning. Faktor resiko penularan hepatitis B, beresiko 90% penularan dari ibu hamil yang mengidap virus hepatitis ke bayinya yang dikandung atau dilahirkan. Kemudian horizontal atau penularan antar individu 3-5%. Hubungan seksual tidak aman dengan pengidap hepatitis, jadi disarankan untuk pakai kondom. Transfusi darah terkontaminasi virus hepatitis, jadi kalau transfusi rentan sekali tertular melalui transfusi darah. Penggunaan jarum suntik yang bergantian yang terkontaminasi penderita virus hepatitis. Pencegahan hepatitis B pada calon pengantin, menghindari faktor risiko penularan hepatitis B. Jadi kenapa calon pengantin kok diperiksa hepatitis? Jika salah satu anggota atau calon pengantin itu ada yang positif, maka untuk penanganannya harus konsultasi dengan dokter penyakit dalam dan diprogram agar rantai penularannya tersebut akan putus, seperti pemberian vaksinasi pada pasangan yang negatif. Jika pasangan yang positif, maka konsultasi pengobatan lebih lanjut dengan dokter spesialis penyakit dalam. Bila sudah terdeteksi hepatitis, maka pasangan harus saling menerima, karena ketika sudah berkomitmen untuk menikah, berarti kita sudah bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Mungkin dibalik itu semua akan ada hikmahnya, namun kita tetap ada teknik atau cara agar jangan sampai rantai penularan itu berkelanjutan. Kemudian penyakit diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus ini merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah, di mana nilai normalnya lebih dari 200 mg per dl. Ini untuk gula darah acak. Kemudian gejala diabetes ini biasanya tidak menimbulkan gejala untuk penderita awal, namun biasanya banyak minum, banyak makan dan sering kencing. Jadi nafsu makan, minum, sering kencing pada penderita. Kemudian mudah lemas dan mengantuk, penglihatan kabur, penurunan berat badan yang sulit, nafsu makan mengalami peningkatan. Bila terdapat luka, lebih sulit sembuh. Masalah pada kulit misalnya lebih sering gatal-gatal, jerawatan, bisa dideteksi dari dicek gula darah untuk mendeteksi apakah pasien tersebut mengalami diabetes. Dampak diabetes mellitus dalam kehamilan, nanti bayinya bisa berat badannya lahir besar atau baby giant. Bayi beresiko mengalami hiperbilirubin atau kuningan, peningkatan resiko kelahiran prematur, lahir sebelum waktunya, peningkatan resiko hipertensi dalam kehamilan, meningkatkan resiko diabetes pada kehamilan berikutnya. Bayi resiko mengidap diabetes pada saat dewasa. Kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai diantaranya yaitu ini ada namanya malaria dan TORCH. Malaria ini termasuk kategori penyakit menular, dan juga TORCH ini adalah penyakit bawaan DNA. Jika seorang pasangan ternyata dari hasil di dalam salah satu pasangan yang ada TORCH, biasanya akan mengganggu proses kehamilan. Malaria pun seperti itu. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh sekelompok parasit Plasmodium yang hidup dalam sel darah merah. Dampaknya malaria bisa menyebabkan anemia pada calon pengantin dan kelak dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi. Pencegahannya menggunakan kelambu saat tidur, tutup pintu dan jendela menggunakan
perkasa. Gunakan pakaian pelindung yang menutup lengan kaki saat tidur. TORS. Penularan penyakit TORS ini disebabkan oleh virus Toxoplasma rubella dan herpes simplex virus. Penularan TORS ini biasanya melalui konsumsi makanan dan sayuran yang terkontaminasi virus TORS, biasanya setengah matang. Pada masyarakat yang suka makan sayur dan telur yang setengah matang. Dampaknya infertilitas atau kemandulan. Kelak jika hamil dapat mengakibatkan kecacatan pada bayi. Untuk pencegahan vaksin MMR rubella, berlaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan pakai sabun, kemudian makan makanan yang matang atau full matang. Thalassemia ini Thalassemia merupakan penyakit kelainan sel darah merah akibat kekurangan protein pembentuk sel darah merah. Banyak sekali jenisnya. Biasanya ada thalassemia alfa, beta, kemudian pengaruhnya terhadap sistem reproduksi. Biasanya screening pada darah lengkap MMC dibagi RBC. Jika hasilnya lebih dari 13, dikatakan normal. Kurang dari 13, kurang dari 13, maka suspek thalassemia. Namun perlu ada pemeriksaan lanjut yang perlu dilaksanakan di rumah sakit rujukan lanjutan. Untuk pencegahannya, screening thalassemia sedini mungkin. Jika kedua pasangan pembawa sifat thalassemia memutuskan untuk tetap menikah, anjurkan untuk menghindari kehamilan dengan selalu menggunakan kontrasepsi. Penyakit genetik ya, karena thalassemia itu. Kemudian ada hemofilia. Hemofilia adalah penyakit gangguan faktor pembekuan darah dalam tubuh yang menyebabkan perdarahan sulit berhenti atau berlangsung lebih lama. Gejalanya perdarahan sulit berhenti dan berlangsung lebih lama, misalkan pada luka, cedera, operasi, cabut gigi. Gejala lain berupa memar pada kulit, terbentur, persendihan, bengkak, dan nyeri. Kemudian pencegahan hemofilia, screening hemofilia sendiri. Kemudian jika salah satu catit merupakan pembawa sifat hemofilia, memutuskan untuk tetap menikah namun menganjurkan menggunakan kontrasepsi untuk menghindari kehamilan. Untuk alat screening hemofilia ini kita belum ada karena proses pemeriksaannya sangat mahal, jadi mungkin hanya belum termasuk dalam pemeriksaan wajib ya. Kemudian ada IMS. IMS adalah penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Di antaranya ada GO, chlamydia, trichomonas, ada sipilis, vegetal condyloma acuminata. Jadi berbagai bawah merupakan manifestasi dari penyakit-penyakit IMS. Pembengkakan pada skrotum, conjunctiva neonatorum, seperti itu. Keluar pipis nana. Ini ada beberapa contoh ya, gambarnya bisa dilihat, mungkin agak serem tapi inilah contohnya. Kalau kita biasanya dari proses kebersihan yang kurang terjaga pun bisa ya. Singkat saja, ini contoh Candidasiasi vagina, terus ada vaginosis bakterial, trichomonaliasis, kemudian selanjutnya HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan common virus penyebab AIDS. Dan HIV ini merupakan kumpulan gejala atau penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat dari infeksi HIV. Infeksi HIV ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh manusia. Beberapa cara yang berisiko penularannya HIV diantaranya melalui hubungan seksual tidak aman. HIV dapat menular melalui transfusi darah, menggunakan jarum suntik. HIV menular dari ibu ke bayi pada saat kehamilan, persalinan, dan ketika menyusui. Jadi kalau pada
ibu hamil atau wanita yang terdiagnosa atau terscreening ternyata HIV positif, maka ibu hamil disarankan untuk proses kehamilannya harus diprogram agar tidak sampai menular kepada bayinya. Kemudian pada proses persalinan itu tidak bisa normal, harus disesar di rumah sakit dengan dokter kandungan ketika periksa. Ketika menyusui lebih baik dikasih susu formula full, jadi tidak boleh campur ASI formula. Yang perlu diingat di sini, HIV tidak menular melalui makan minum bersamaan, tidak menular melalui pemakaian peralatan makanan dan minuman, tidak menular melalui bersentuhan, berjabat tangan, tidak menular melalui hidup serumah, tidak menular dengan bergantian pakaian, handuk, sapu tangan, tidak menular dengan hubungan sosial seperti bercakap, berjabat tangan, gigitan serangga, ya. Namun menular melalui darah. HIV ini tidak menimbulkan gejala seperti halnya orang lain, tidak menunjukkan gejala klinis, tetapi orang tersebut bisa menularkan melalui jalan tubuh, sperma dan vagina serta ASI. Hal ini bisa terjadi dengan masa inkubasi 5-10 tahun. Setelah itu, orang tersebut mulai menunjukkan kumpulan gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh selama terinfeksi HIV. Untuk pencegahannya, tidak berhubungan suami istri, memakai kondom, saling setia, kemudian tidak melakukan hubungan seksual yang dengan pasangan yang beresiko, kemudian saling setia yang paling penting. Jadi kalau pakai kondom kan aman, iya, tapi yang paling penting adalah saling setia. Kalau kita tidak setia, otomatis penularan HIV beresiko tinggi pada pasangan tersebut. Kemudian hindari penggunaan narkoba suntik, menggunakan alat-alat steril, selalu gunakan alat-alat steril seperti alat potong kuku, direbus dulu, kemudian jarum suntik tidak boleh bergantian, kemudian facial alatnya harus juga harus steril dan jamnya juga berganti. Apabila salah satu calon pengantin mempunyai faktor risiko, maka melakukan screening HIV. Nah, apapun hasilnya, ketika kita sudah berkomitmen, nanti kembali lagi kepada pasangan apakah bisa dilakukan adaptasi saling menerima. Nantinya akan dijelaskan lagi oleh petugas psikologi kita tentang penanganan bagaimana jika pasangan kita itu ada yang HIV, ya. Kemudian ada kanker payudara. Nah, kanker payudara adalah termasuk jenis kanker yang ganas yang berasal dari sel kelenjar, saluran kelenjar jaringan penunjang payudara tidak masuk kulit payudara. Faktor resiko pada wanita yang merokok, ibu atau saudara yang memiliki kanker payudara, menopause pada usia kurang dari 50 tahun, menstruasi pertama kali pada usia 12 tahun, tidak memiliki anak atau infertil, melahirkan anak pertama sebelum usia 35, setelah usia 35. Kemudian tidak pernah menyusui, riwayat adanya penyakit tumor jinak payudara, adanya riwayat penyakit kanker pada anggota keluarga lainnya. Diet faktor yang berhubungan dengan diet, misalkan peningkatan berat badan, obes, pola makan yang buruk, tinggi lemak, rendah serat, tanda-tanda yang terlibat dengan memperhatikan payudara. Pemeriksaan sarari setiap 1 bulan sekali setelah menstruasi, sadari, ya. Nanti ada kelas sendiri untuk proses pemeriksaan sadari ini. Kemudian pemeriksaan ultrasonografi USG pada payudara, pemeriksaan screening mamografi biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang ada gejala. Nah, kita juga bisa melakukan sendiri, ada gambaran di sini. Langkah pertama mulai dengan melihat payudara, apakah dengan dicermin, apakah posisi kedua lengan di samping tubuh, kemudian angkat kedua tangan ke atas, perhatikan apakah ada perubahan pada payudara. Jadi caranya kita mencari cermin dulu yang sekiranya sedada, kemudian kita angkat kedua tangan
dan kita perhatikan kedua payudara kita, apakah ada perbedaan mulai dari bentuk, kemudian kesimetrisan, ada benjolan. Kemudian jika ada, maka ditunjukkan dengan palpasi atau penekanan pada payudara. Kemudian dilakukan pada langkah ketiga, dilakukan perebahan payudara. Pemeriksaan ini dapat dilakukan sambil berdiri ataupun tidur. Angkat salah satu lengan ke atas dan tekuk siku sehingga tangan memegang bagian atas punggung kepala. Kemudian dengan menggunakan permukaan jari tangan yang lainnya, raba secara melingkari searah jarum jam. Yang kelima, dalam posisi berbaring, tekuk salah satu siku sehingga dengan menyentuh kepala belakang. Kemudian dengan tangan yang lain rasakan apakah terdapat benjolan atau penebalan. Pastikan untuk memeriksa daerah yang berada di antara payudara, dari atas sampai ke bawah, kiri sampai ke tulang pundak. Kanker leher rahim. Jadi kanker leher rahim ini merupakan kanker ganas yang terjadi berasal dari sel leher rahim. Sel kanker leher rahim ini terjadi pada resiko wanita pasangan usianya atau menikahnya kurang dari 20 tahun, kemudian lewat mengalami IMS, ibu atau saudara perempuan memiliki kanker leher rahim. Kemudian hasil tes pap smear seluruhnya tak normal, merokok atau terpapar asap rokok, penurunan kekebalan tubuh seperti yang terjadi pada penderita HIV ataupun pada gangguan kontributor untuk jangka panjang. Pencegahan primer kanker leher rahim dilakukan melalui vaksin HPV. Vaksin HPV ini biasanya sudah dilakukan program pemberian vaksin pada anak SD kelas 5 dan SD kelas 6 tahun lalu, 2018-2019. Namun jika pada remaja 17 tahun biasanya penyuntikannya 3 kali. Nah, efektivitasnya biasanya 3 sampai 15 sampai 20 tahun. Harganya cukup mahal, sekitar 2 juta sampai 3 juta satu paketnya biasanya. Kehidupan seksual suami istri. Kehidupan seksual dapat dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikos. Fungsi seksual akan baik jika kedua faktor tersebut baik. Faktor fisik antara lain ada tidaknya penyakit, pola hidup sedang dalam pengobatan tertentu. Faktor fisik antara lain ada tidaknya stres, kejenuhan, serta suasana hubungan yang harmonis. Gangguan kehidupan seksual dapat terjadi pada suami ataupun istri. Komunikasikan apa yang menjadi kebutuhan seksual dari masing-masing pasangan agar suami istri dapat menikmati kehidupan seksual dan sehat berkualitas. Gangguan seksual pada perempuan dan laki-laki. Jika pada perempuan biasanya adanya gangguan dorongan seksual misalnya gangguan dorongan hipoaktif atau hiperaktif, gangguan bangkit seksual, yaitu misalnya vagina yang kurang mengeluarkan cairan meskipun sudah dalam keadaan cukup terangsang, jadi produksi lendir dalam vagina kurang. Rasa sakit atau tidaknya nyaman di kelamin sekitarnya setiap kali berhubungan seksual, tidak bisa atau sulit untuk mencapai orgasme saat berhubungan. Kemudian ada pada gangguan pada laki-laki, gangguan dorongan seksual misalnya dorongan seksual hipoaktif atau hiperaktif, disfungsi ereksi, impotensi. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor fisik misalnya karena menderita diabetes, faktor psikis misalnya karena stres, gangguan ejakulasi misalnya ejakulasi dini, justru evaluasi yang terhambat, gangguan orgasme yang tidak bisa merasakan orgasme. Jadi orgasme atau kepuasan dalam pasangan suami istri sangat berpengaruh karena akan berpengaruh terhadap keharmonisan. Jadi untuk mendapatkannya harus ada komunikasi dan ada komitmen serta tidak perlu adanya rasa malu, jadi saling terbuka. Pencegahan
pendidikan seksual selalu ingat bahwa kehidupan seksual adalah milik bersama pasangan dan dibina bersama pasangan. Tidak perlu cerita kepada tetangga atau konsultasi pada orang yang bukan tenaga kesehatan. Bersikap dan berbicara secara terbuka apa adanya antar pasangan. Jaga kesehatan tubuh dan jiwa dengan gaya hidup yang sehat. Misalnya tidak merokok atau mengurangi rokok, mengelola stres, cukup tidur, pola makan gizi seimbang, berolahraga secara teratur. Jangan tergoda untuk menggunakan obat-obatan atau jamu-jamuan yang dimana komposisinya kita belum tahu, karena pada obat-obatan tertentu di pasaran itu justru malah ada yang berbahaya. Mungkin berbahayanya bukan pada reproduksi, tapi pada organ-organ lain seperti jantung, ginjal, dan juga pencernaan. Biasanya paling nggak minimal biasanya kalau orang-orang minum jamu itu akan mengalami diare, jantungnya berdebar, gangguan pada saluran pencernaan, dan risiko lainnya. Pada infeksi pencernaan, jagalah keseimbangan antara kesibukan dan rekreasi. Jadi paling nggak harus ada rekreasi, refreshing mini lah, meskipun tidak harus ke wahana atau keluar kota. Sekiranya liburan yang mudah didapat di sekitar tanpa mengeluarkan uang. Selalu usahakan untuk memiliki waktu khusus hanya berdua bersama pasangan. Jangan melakukan hubungan seksual hanya sebagai hal yang rutin untuk menghindari kejenuhan. Kemudian komunikasikan dengan pasangan masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf bila terjadi kekurangan, karena saya juga hanya manusia biasa, ada kekurangannya. Untuk kritik dan saran kita tunggu untuk meningkatkan atau menyampaikan penyampaian materi ini bisa menjaga kualitas pemahaman penyuluhan selanjutnya. Untuk pertanyaan dan kritik bisa langsung melalui nomor telepon WA Puskesmas Gading di nomor HP 0896 7696 2140. Terima kasih banyak buat para pengunjung peserta calon pengantin online. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Salam sehat luar biasa. Saya akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.